Tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Oh, terima kasih Yesus yang baik. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Yesus, Kau jawab aku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Tuhan Kota Bentengku. Nah, Kota Benteng ini adalah suatu tempat yang menjadi pusat perlindungan, pusat kekuatan, pusat keamanan dari suatu kota atau bangsa. Jadi memutari biasanya ya, mengelilingi suatu kota atau bangsa. Nah, dia menjadi pusat pertahanan dan keamanan dari kota atau bangsa itu. Sebab
kalau kota benteng ini berhasil untuk dimasuki, berhasil untuk dikalahkan, ya, biasanya cepat atau lambat kota atau bangsa itu akan berhasil untuk dikalahkan, berhasil untuk diduduki dan dikuasai. Jadi kota benteng ini berperan penting dalam menjaga keamanan dari suatu kota atau bangsa. Ya, nah kota benteng ini juga biasanya berperan penting dalam perdagangan, ya, ekonomi keuangan, dalam administrasi suatu kota atau bangsa, sebab dekat dengan pintu gerbang, ya, dekat dengan percampuran dengan bangsa-bangsa lain. Nah, terlebih dahulu kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 8. Mazmur 46 ayat 8 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dikatakan bahwa kota benteng kita ini adalah Allah sendiri. Allah adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kota benteng, tidak lepas kaitannya dengan sebuah peperangan rohani. Dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh waktu kita mengalami peperangan rohani. Nah, sadar atau tidak sadar, ya, kita itu setiap hari, setiap saat diserang oleh iblis dari segala macam sisi. Orang-orang percaya pasti diserang oleh iblis, ya. Baik itu dalam rumah tangga, ya, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, itu akan diserang. Dalam ekonomi, keuangan, diserang. Kadang juga diserang secara kesehatan. Kemudian juga Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan, mungkin pelayanan Bapak Ibu juga diserang oleh iblis. Ya, ada hubungan-hubungan dengan sesama yang kacau, yang retak, rusak karena diserang oleh iblis. Tujuannya apa? Iblis hanya punya satu tujuan, yaitu membuat anak Tuhan itu lemah, membuat anak Tuhan itu mundur. Dan makin lama, akhirnya anak Tuhan akan meninggalkan Tuhan. Itu tujuan utama iblis. Nah, tapi dikatakan tadi sudah kita baca, ya, di Mazmur 46 ayat 8 bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Dia adalah kota benteng kita, ya. Jadi ketika iblis menyerang, kita bisa datang kepada Tuhan, ya. Kita bisa berlari kepada Tuhan, masuk kepada kota benteng itu, dan kita akan menikmati keamanan yang teguh. Di dalam Mazmur 59 ayat 10-11 dikatakan, Ya kekuatanku, aku mau berpegang kepadamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Ya, ketika kita datang kepada Allah kota benteng kita, ibaratnya kita itu dibawa naik oleh Tuhan ke atas benteng yang paling tinggi itu, dan kita akan memandang ke bawah, melihat seteru-seteru kita, di mana seteru-seteru kita, musuh-musuh kita, yaitu iblis, akan dikalahkan oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada kota benteng kita, Tuhanlah yang akan ganti berperang bagi kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Kita hanya akan memandang, dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Nah, tapi jangan salah ya Bapak Ibu ya, sebuah peperangan rohani itu bukan hanya berbicara mengenai kita ini berperang secara pasif ya. Kita masuk ke dalam kota benteng kita kepada Allah, lalu kita hanya pasif, diam, hanya bertahan gitu ya. Itu pola pikir yang salah. Sebab yang namanya peperangan itu kita juga harus ikut berperang. Cuman cara berperang kita itu bagaimana ya? Cara berperang kita bagaimana? Yang pertama ya, di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
kita lawan iblis, serangan-serangan iblis dalam peperangan rohani dengan cara kita ini tunduk kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, kita lakukan, kita tunduk. Kita bukan lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita tunduk kepada Tuhan. Ya, kita taat. Ketaatan itu adalah tindakan aktif kita dalam kita memerangi iblis, memerangi serangan-serangan iblis. Sebab di dalam ketaatan itu pasti ada kerinduan untuk kita itu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita nanti Bapak Ibu bisa sempatkan untuk membaca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, di situ ada kisah mengenai Yesus dicobai di padang gurun ya. Cara Yesus untuk menghadapi iblis adalah lewat firman. Yesus selalu mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Nah, karena itu kita juga kalau mau melawan iblis ya, melawan serangan-serangannya, kita harus hidup di dalam firman-Nya. Penuhi hidup kita dengan firman. Hanya firman itu yang akan menopang dan menguatkan hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, kita harus berdoa, bergumul, terutama untuk apa? Untuk kelemahan-kelemahan kita. Setiap orang, setiap manusia itu memiliki kelemahan. Nah, itu harus kita bawa dalam pergumulan doa. Supaya apa? Supaya kelemahan-kelemahan kita ini tidak dijadikan senjata oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ya, kita bawa kelemahan-kelemahan kita itu kepada kota benteng kita. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bekerja ya memampukan kita untuk melawan semuanya itu. Ya, jadi pada pagi hari ini kita mau merenungkan bersama-sama, kita mau angkat iman percaya kita bahwa di dalam segala permasalahan kehidupan kita, kita punya Tuhan, kita punya Yesus sebagai kota benteng kita. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kita akan menikmati perlindungan, kita akan menikmati bukan hanya perlindungan, tapi juga kemenangan dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh terus berserah mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kami hadapi. Bahkan sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan yang mendahului semuanya, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku.